Iya. Terus Pak rekamannya. Sudiarta, Halo. Pak Sudiarta, coba Ya. ngerekam. Sekarang. Mau coba? Mau coba sekarang itu. Iya, mau nggak? Tes 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 tes. Apa Mas Joko? Halo Pak Wahyu. Halo Pak. Pak Wahyu. Halo Pak Wahyu. Halo. 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 Ya Pak Sudiarta didengar. Kedengaran? Ya. Udah bisa dimulai nih? Pak Wahyu gimana Pak? Pak Wahyu sudah bisa dimulai? Halo Pak Wahyu.
Halo, selamat siang Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi pada video conference hari ini, hari Jumat, bersama saya selaku host Inyoman Sudiarta Yasa Adiputra dengan presenter Bapak Wahyu Wisnu Wibowo, dan nanti akan dipandu oleh Ibu Eka. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Ibu Eka untuk memandu jalannya presentasi. Baik, terima kasih kepada Bapak Sudiarta atas waktunya. Selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat yang sedang bergabung dalam video conference siang ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Eka Carniasih. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMKN 1 Sukawati. Dan pada hari ini, saya bertugas sebagai moderator yang akan memandu acara video conference tentang pembelajaran online berbasis Android tanpa coding dengan menggunakan Smart Application Creator. Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati, sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan profil presenter kita hari ini. Beliau adalah Bapak multi talenta kita, yaitu Bapak Wahyu Wisnu Wibowo, SPD MPD. Beliau lahir di Purworejo tanggal 11 Januari 1979 dan saat ini beliau bekerja di SMK Negeri 1 Ngawen Gunung Kidul. Pada tahun 2003 dan 2005, beliau menjabat sebagai supervisor di PT Panasonic Electronic Device Batam. Kemudian tahun 2006 sampai 2010, beliau adalah guru SMK Institut Indonesia Kutoarjo. Dan tahun 2010 hingga sekarang beliau adalah guru SMK Negeri 1 Ngawen Gunung Kidul. Baiklah Bapak dan Ibu guru, video conference ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama itu adalah presentasi dari presenter yang akan dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu diskusi. Bapak dan Ibu guru hebat yang hadir dalam video conference ini, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menuju ke sesi pertama yaitu presentasi. Kepada Bapak Wahyu, dipersilakan. Terima kasih, Beka. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil saya belajar beberapa waktu yang lalu, yaitu bagaimana cara mudah membuat media pembelajaran berbasis Android tanpa coding dengan Smart Apps Creator. Oke, yang pertama, media pembelajaran itu dahulu media pembelajaran itu terdefinisikan sebagai komponen pembelajaran yang meliputi bahan dan peralatan. Dengan masuknya berbagai teori dan teknologi, media pembelajaran terus mengalami dan tampil dalam berbagai jenis. Beberapa kegunaan praktis dari penggunaan media pembelajaran adalah untuk memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar bahkan meningkatkan proses dan hasil belajar. Mengapa kita perlu media pembelajaran? Yang pertama itu untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua, untuk berinteraksi dengan peserta didik, jadi interaksi yang lebih langsung antara peserta didik dan lingkungannya. Dan yang ketiga adalah mengatasi keterbatasan. Bagaimana media pembelajaran saat ini? Perkembangan zaman mendorong ilmu pengetahuan dan teknologi dalam semua proses kehidupan manusia. Perkembangan zaman mendorong proses pembelajaran yang lebih aplikatif dan inovatif untuk menarik minat siswa
dalam belajar untuk mendorong pembelajaran yang lebih efektif. Ada sekarang istilah baru digital native. Ini Bu Eka lebih paham bahasa Inggrisnya. Cuma kira-kira artinya orang yang lahir ketika dia sudah mengalami adanya teknologi, itu dinamakan digital native. Dan anak tersebut sudah familiar mulai lahir, itu sudah memakai teknologi. Anak sebagai generasi digital, sedangkan kita sebagai orang tua itu sebagai imigran digital. Anak dilahirkan ketika teknologi sudah ada, dan kita sebagai orang tua itu dulu tidak ada teknologi yang canggih, sekarang harus belajar teknologi. Anak-anak generasi masa kini itu merupakan generasi digital natif, yaitu mereka yang sudah mengenal media elektronik dan digital sejak lahir, menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia. Bagaimana penggunaan media digital sesuai usia dan tahap perkembangan anak? Jadi orang tua dan anak itu memerlukan kesepakatan seputar penggunaan media digital, bukan untuk memproteksi anak, tapi untuk memberikan keterampilan yang tepat saat anak terpapar oleh informasi dari media. Karena orang tua tidak mungkin selalu dapat mengawasi. Jenis-jenis media pembelajaran, sekarang banyak sekali jenis media pembelajaran. Ada poster, ada komik, ada blog, ada media sosial yang lain. Dan semua itu diharapkan dapat mempermudah mentransfer ilmu kepada peserta didik. Pertanyaannya, kenapa harus Android? Data dan fakta menunjukkan tahun 2018 itu jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia itu lebih dari 100 juta orang. Dari total penduduk Indonesia yaitu sekitar 250 juta jiwa. Itu menurut lembaga riset digital marketing Emercator. Itu. Bagaimana dengan tahun 2020? Seharusnya lebih banyak daripada tahun 2018. Android adalah sistem operasi yang berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Terus sejarah Android itu awalnya dikembangkan oleh Android Inc. dengan dukungan finansial dari Google yang kemudian membelinya tahun 2005. Sistem operasi ini dirilis secara resmi tahun 2007 bersamaan dengan didirikannya Open Handset, alian konsorsium dari perusahaan-perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi yang bertujuan untuk memajukan standar terbuka perangkat seluler. Sekarang kita mempunyai gagasan untuk menjadikan Android sebagai media pembelajaran. Pertanyaannya adalah apakah membuat aplikasi media pembelajaran berbasis Android itu rumit? No coding yang tidak pakai coding. Apa sih kelebihan Android? Android mempunyai kelebihan yang pertama, sudah umum di masyarakat, banyak device tersedia, user friendly, dan pembuatan aplikasi yang mudah. Selanjutnya adalah contoh aplikasi untuk media pembelajaran Android tanpa coding. Yang pertama ada Smart Apps Creator, Andromo, Thunkable, Apps Gather. Tapi di sini saya hanya akan membahas tentang Smart Apps Creator. Apa sih Smart App Creator? Keunggulannya adalah saat menggunakan Smart App Creator 3.0, kita membuat media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, tanpa mengharuskan Bapak Ibu mempunyai skill atau kemampuan coding. Jadi sangat cocok untuk yang dalam tahap belajar. Konsep dari aplikasinya sedikit mirip seperti penggunaan Microsoft Office PowerPoint, drag and drop. Apa perbedaannya? Dalam SAC ini juga memungkinkan Bapak Ibu untuk membuat media pembelajaran yang bersifat interaktif. Sama seperti jika membuat Adobe Flash profesional, bedanya hanya SAC ini tidak memerlukan coding, sementara kalau Flash itu membutuhkan coding.
Apakah SAC ini berbayar? Tinggal Bapak Ibu mau milih yang bayar atau yang gratis. Di sini saya akan menyampaikan yang gratis saja. Yang pertama adalah bagaimana cara mendownload aplikasi Smart App ini. Berikut adalah langkah-langkah download software SAC. Yang pertama, saya akan menggunakan dua langkah atau dua cara. Yang pertama dengan link, di mana link ini sudah ada terhubung dengan aplikasi SAC. Yang pertama adalah linknya seperti yang tersebut di gambar ini, git.lj/smart app creator, semua besar semua. Nanti kalau ditulis seperti ini, maka akan muncul gambar seperti ini. Tinggal klik download sini boleh, yang di atas ini boleh. Terus ketika sudah diklik download, maka akan muncul gambar seperti ini. Klik download anyway. Nah, maka akan ada hasil downloadnya. Biasanya ada di user download, itu sudah ada hasil downloadnya. Terus cara yang kedua adalah langsung ke alamat berikut, alamatnya langsung SAC, yaitu https://smartappcreator.com/. Ini kalau kita buka akan muncul seperti ini. Kita nanti akan lanjut diklik di free download. Nah, di bawah nanti akan muncul untuk hasil downloadnya. Untuk melihat hasil download itu bisa terdapat di folder download biasanya. Ini hasil downloadannya. Nah, atau pada folder sistem C user download, sama dengan yang tadi. Setelah kita download, tahap selanjutnya adalah tahap penginstalan software SAC. Pastikan file sudah terdownload di PC atau di laptop. Terus kalau bentuknya masih berupa WinRAR, kita ekstrak dulu dengan cara klik kanan, klik ekstrak file. Terus sudah download terdiri dari beberapa file, maka artinya sudah terekstrak, jadi tidak perlu diekstrak lagi. Ini caranya, klik kanan, ketik ekstrak file, terus selanjutnya akan muncul seperti ini. Terus ini hasil ekstrak filenya untuk Smart Application Creator. Jika file sudah selesai diekstrak, buka folder lalu pilih file yang bertipe aplikasi. Nah, ini ada tulisannya tipe aplikasi. Kita klik. Nah, akan muncul run. Kita klik run. Muncul next. Kita klik next. Terus I agree, klik I agree. Terus ini ada muncul pilih letak folder penginstalan. Saya sarankan tidak dirubah, tetap ada di drive C biasanya. Klik next, maka akan install. Ini agak membutuhkan waktu sedikit agak lama. Tunggu sampai beberapa saat. Setelah itu akan muncul selesai, finish. Jika sudah muncul seperti ini, klik finish. Oke. Muncul seperti ini. Masukkan email yang 30 hari. Kecuali Bapak Ibu menginginkan yang pakai produk Key, berarti harus membeli. Kalau harus membeli nanti agak lumayan, mungkin sekitar 1,5 sampai 2 jutaan kalau dikurskan di Indonesia. Nah, ini kalau sudah selesai akan muncul menunya di desktop.
seperti ini. Oke. Selanjutnya program smartphone ini sudah dapat digunakan, ya, sudah dapat digunakan. Ini bentuknya akan seperti ini. Di desktop juga sudah muncul. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk latihan bagaimana menggunakan Smart Apps Creator. Di sini klik double. Tunggu sebentar. Oke, sebentar, ini lagi loading. Oke, ketika pertama kali kita menggunakan Smart App, itu akan muncul seperti ini. Oke. Ini ada beberapa pilihan, iPad, iPhone. Nah, yang paling umum digunakan adalah yang Android phone. Jadi kita klik yang Android phone. Nah, bentuknya mau yang bagaimana? Horizon atau vertikal atau mix? Kita contohkan yang horizon. Nah, di sini ada width dan height. Kalau kita biasanya yang paling sering digunakan itu adalah yang sekitar 5 inch. Yang 5 inch itu artinya sekitar 1280 kali 720. Oke, kita submit. Itu kalau baru, kalau nanti sudah punya, kita klik yang open local, kita submit. Oke, ini adalah bentuk dari tempat kerja kita. Ini ada start page, ada default section. Nah, default section ini nanti kita pilih tambah. Misalkan kita tambah dengan klik kanan, maaf, ini ada segitiga. Oke, klik kanan, new section. Oke. Katakanlah yang default yang pertama kita ganti dengan home. Oke, kita ketik di sini home. Kita submit. Oke, di sini nanti akan jadi home. Terus yang kedua ini kita ganti mungkin dengan materi. Terus yang ketiga, submit. Latihan. Soal. Kita submit. Oke, kita balik ke home. Nah, untuk pakai SAC ini, Bapak Ibu harus siapkan berupa gambar untuk memudahkan kita memasukkan ke dalam SAC ini. Oke, kita insert dulu. Yang pertama, background. Contohnya ini. Ini contohnya, ini mau saya jadikan background-nya. Kita tunggu sebentar. Oke, ini adalah background untuk home-nya. Di home kita perlukan misalkan yang pertama adalah untuk materinya. Oke, kita atur. Oke, bisa kita atur pakai mouse ataupun kita atur pakai sini. Misalkan 70.
Sini misalkan 306,70 misalkan. Oke. Ini juga bisa kita atur, misalkan 400, ini 100 misalkan. Seperti itu. Terus, misalkan masukkan lagi latihannya. Kita masukkan lagi gambar yang lain mungkin. Kita masukkan lagi. Oke. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi. Ya, di sini juga sudah saya siapkan untuk background-nya. Untuk materi, misalkan seperti ini. Kita tambah lagi di materi, misalkan yang kedua ini. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk mengerjakan atau bagaimana caranya ketika ini nanti materi ini diklik, nanti akan pindah ke halaman yang kedua ini. Caranya kita ketik di materi sini, interaction, touch, artinya kalau ini nanti disentuh, nah, materi ini akan disentuh, maka dia akan ke halaman selanjutnya. Halamannya mana? Halamannya yang ini. Oke, kita klik yang sini. Kita submit. Kita preview. Ya, maka ketika kita klik materi, nah, maka hasilnya akan ke halaman 1. Oke. Di materi yang 1, yang pertama, kita akan coba memasukkan gambar, ikon, misalkan ini, kita atur. Misalkan di sini. Kalau ini kita klik, maka akan ke halaman selanjutnya. Maka caranya sama seperti tadi. Interaction, touch, ini, maka dia akan ke halaman selanjutnya. Oke, kita submit. Seperti itu. Oke. Yang selanjutnya hampir sama, kalau kita mau next atau mungkin back, kita hanya butuhkan halaman yang berapa nanti yang akan dihubungkan dengan tombol ini. Oke, selanjutnya misalkan kita mau buat soal. Kita mau buat soal misalkan, ini contoh soalnya, sudah kami siapkan. Oke.
Kita masukkan jawabannya. Ini jawaban A. Jawaban B. Jawaban C. Terus jawaban D. Kita atur letaknya. Oke, nanti caranya adalah ketika misalkan ini soal yang pertama, zat atau obat yang berasal dari ini, maka jawabannya adalah yang D. Maka kita masukkan jawaban yang betul itu yang D, yang centang. Sampaikan, taruh di bawah. Ini jawaban salah. Masukkan semua ke jawaban yang salah. Oke, nanti kalau anak itu mengklik yang pertama misalkan ini, maka yang akan muncul adalah ini. Sehingga interaksinya adalah kalau ini di benar. Kalau ini di maka akan terlihat paper yang ini. Kita setting di hide dulu. Terus kalau anak menjawab ini, maka akan muncul maaf. Oke, kita hide juga. Kalau anak menyentuh gini, maka juga akan muncul itu. Kita hide. Terus kalau yang jawab yang C, kita juga hide. Nah, kita lihat. Maaf, salah. Kita lihat. Waduh.
ada kesalahan. Oke, nanti kalau sudah kita masukkan semua, hasilnya saya akan coba buka hasil yang sudah jadi, saya keluarkan. Tunggu sebentar. Saya akan coba buka yang sudah jadi. Oke, ini adalah contoh yang sudah jadi. Prinsipnya sama dengan seperti tadi, yang seperti saya ungkapkan tadi. Ini kalau sudah ada di HP anak, itu nanti akan seperti ini bentuknya. Kalau anak mengklik materi, maka akan muncul materi. Oke, sini lanjut. Ataupun bisa back. Caranya sama dengan yang tadi. Ataupun mungkin yang soal latihan tadi yang saya jelaskan. Ketika anak misalkan jawab salah, maka akan muncul salah. Ketika akan menjawab benar, maka akan muncul tanda yang nomor selanjutnya. Nah, itu berarti nanti sudah bisa untuk dikirimkan ke anak, tapi sebelum dikirim ke anak, nanti harus di import dulu. Nah, di output, nanti tinggal memasukkan aja namanya apa. Terus di sini ada contohnya, company smart app, tulis saja seperti itu. Terus misalkan saya coba ini, coba 1 atau yang lain. Oke, ini saya masukkan com.company.smart apps, terus versi 2 mungkin. Nah, untuk buat ikon di HP kita butuhkan gambar. Nah, gambar ini nanti yang akan muncul di HP anak. Kita simpan. Oke, kita save. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar. Oke, mungkin kalau sudah, nanti ini yang sudah contoh jadi, tadinya filenya bentuk AHL, tapi kalau sudah itu bentuknya APK. Ini nanti yang mungkin bisa dikirimkan lewat WhatsApp atau lewat Telegram. Itu nanti tinggal anak buka, itu sudah bisa terinstal di HP anak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut mungkin ke tanya jawab. Semoga saya bisa menjawabnya. Terima kasih. Silakan Bu Eka. Terima kasih Bapak Wahyu atas presentasinya. Bapak dan Ibu, demikian sesi pertama kita. Kita lanjut dengan sesi kedua, yaitu diskusi.
Halo, Bapak Greta. Ibu Guru, ya. Bapak Ibu Guru, mari kita lanjut ke acara kedua, yaitu diskusi. Bapak dan Ibu Guru yang ingin bertanya, silakan untuk mengirim pertanyaan lewat kolom chat saja. Nanti pertanyaan akan dijawab satu persatu oleh presenter kita. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, silakan diketik di kolom chat saja. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak, maaf dengan Bapak siapa? Pak Joko Sewidi. Pak Joko. Maaf Bapak, bisa diketik di kolom chat saja Bapak? Apa suara kurang jelas ya, Mbak Yang? Halo, Bapak Joko. The recording has started. This session is no longer being recorded. Halo, Bapak Joko. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah suara tidak jelas? Agak Bisa terputus. masuk, Pak Joko. Nah, saya tanya langsung aja ya. Baik, Bapak, silakan. Tadi saya lihat ini kan apa tadi namanya? app tadi itu kan installnya dari online. Ya setelah kita buat tadi itu hasilnya itu nanti ke HP siswanya itu sudah tidak online lagi berarti kan? Menjadi offline. Artinya tidak bisa dibuka di apa misalkan seperti Play Store gitu nggak bisa ya? Oke, itu pertanyaannya. Oke, Makasih. silakan Bapak langsung. Pak Wahyu, mungkin pertanyaannya Pak Joko bisa saya persingkat aja. Apakah itu pertanyaan jawaban siswa itu online atau offline? Seperti itu, Bapak. Terima kasih, Pak Joko. Jadi, untuk aplikasi ini, siswa itu butuh online-nya itu ketika mendownload aplikasi ini saja. Jadi, tadi ketika sudah file ini jadi yang ini, yang APK ini, itu kita kirim ke anak, bisa lewat Telegram, bisa lewat WhatsApp. Itu anak ketika ngeklik itu, download itu sudah otomatis nanti akan terinstall di HP anak. Jadi nggak perlu ke Play Store. Nah, jadi anak sudah bisa langsung pakai. Kalau memakainya itu sudah offline. Tapi ketika mau mendownloadnya itu online. Begitu mungkin Pak Joko. Ya, saya singkat lagi ya Pak Joko, berarti anak tidak perlu untuk download di aplikasi Play Store, tinggal langsung aja dibuka, nanti akan terdownload dengan otomatis. Demikian Pak Joko. Silakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan diisi di kolom chat saja. Sekali lagi, silakan diisi untuk kolom chat aja. Bapak Wahyu, kita ada pertanyaan dari Ibu Riniastuti. Pertanyaannya, apakah aplikasi ini dibuat secara offline atau tanpa dibuat dengan aplikasi atau tanpa aplikasi offline atau online? Jadinya aplikasi ini dibuat secara online atau offline, mungkin seperti itu Bapak. Oke, terima kasih Bu Rini. Ini Bu Rini orang yang paling hebat di antara kita. Karena setiap saya masuk ke FCC, Bu Rini selalu ada. Alhamdulillah. Begini Bu Rini, jadi kalau downloadnya itu harus online. Tapi installnya malah usahakan tidak online. Jadi ketika install aplikasi ini, putuskan dengan jaringan internet. Ketika sudah putus dengan jaringan internet, maka ketika kalau untuk pengoperasiannya itu bisa offline. Online juga bisa, offline bisa. Jadi maksudnya kalau terhubung dengan jaringan itu nggak masalah, kalau tidak terhubung juga nggak masalah. Selama trialnya masih. Nah, permasalahannya ketika trialnya sudah habis atau sudah lewat dari 30 hari. Maka
saran saya Bu, saran saya offline saja. Offline saja masih bisa digunakan. Kalau offline nanti resikonya ketika kita kirimkan ke anak, nanti anak suruh setting tanggalnya diundurkan. Misalkan sekarang habisnya misalkan April tanggal 3, diundurkan tanggal 3 Maret, khusus di settingnya HP. Untuk offline-nya hanya download-nya aja mungkin online. Mungkin itu jawaban dari saya. Ya. Halo Bu Sri Eka. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Mungkin saya bisa singkat lagi. Jadinya aplikasi ini bisa dilakukan secara online dan offline. Namun alangkah baiknya jika offline agar tidak terjadi model kayak free ya. Jadinya biar karena ini aplikasi trial, jadinya biar tidak berbayar nanti akhirnya. Jadinya disarankan untuk offline. Kemudian pada saat offline perlu disetting lagi untuk waktunya. Mungkin seperti itu Bu Rini ya. Pertanyaan selanjutnya Pak Wahyu, ini ada dari Pak Mursyid Hadi Hutomo. Pertanyaannya, jika sudah jadi aplikasi, apa bisa digunakan selamanya atau berbatas waktu? Karena kita pakai versi yang gratis. Silakan Pak Wahyu. Oke, terima kasih Pak Mursyid. Jadi kalau sudah jadi aplikasi itu udah bisa digunakan kapanpun, nggak pengaruh kalau sudah jadi aplikasi. Permasalahannya hanya ketika kita membuatnya itu sudah di luar trial aja. Kalau sudah di luar trial ya cara mengatasinya ya seperti itu, atau mungkin kalau pengen diinstal ulang kita pakai email baru. Tapi kalau bisa dibayangkan mungkin kalau 1 tahun buat 12 email itu mungkin Bapak Ibu mungkin kesulitan, sehingga trik dari saya itu yaitu main diatur di ganti change date itu aja. Itu udah bisa digunakan offline, tinggal kirim itu udah bisa digunakan. Mungkin itu jawaban saya. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Singkat saja, jadinya lebih baik digunakan selama masa trial ya, karena nanti kalau udah melewat batas waktu itu memerlukan setting lagi untuk waktu. Ya, Bapak Ibu kalau ada lagi yang bertanya silakan, kita masih ada 10 menit lagi. Silakan di chat saja. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan mengenai media pembelajaran ini dengan menggunakan Smart Application Creator. Silakan Bapak dan Ibu, mungkin ada lagi pertanyaan mengenai ini, mengenai media pembelajaran yang bisa dilakukan secara offline. Jadinya dengan menggunakan HP yang berbasis Android. Silakan Bapak Ibu, kita masih ada 10 menit lagi. Untuk pertanyaan berikutnya, silakan di kolom chat. Nah, sambil menunggu karena belum ada pertanyaan, ya, halo. Halo. Halo, Bapak Ibu, ada yang bertanya lagi? Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan berikutnya. Oke, ada lagi pertanyaan dari Pak Mursyid Hadi Hutomo lagi, Bapak. Pertanyaannya, bisa untuk beberapa slide sajakah ini, Bapak? Silakan Pak Wahyu. Oke, terima kasih Pak Mursyid. Kalau kita menambahkan semakin banyak slide, itu hanya risikonya memorinya nanti akan semakin besar, hanya itu saja. Mungkin kalau kita tambahkan slide-slide yang lebih banyak, yang lebih lengkap, yang gambarnya lebih bagus, ataupun ditambah dengan video
itu hanya nanti resikonya memorinya akan semakin besar. Kalau memorinya semakin besar nanti mungkin hanya downloadnya agak semakin besar, terus agak sedikit lambat responnya. Tuh. Jadi kalau untuk anak-anak mungkin HP-nya mungkin agak terbatas. Kalau yang terbatas itu mungkin Bapak Ibu bisa istilahnya ngakali, oh ini hanya khusus materi saja, nanti ada latihannya tersendiri buat terpisah, sehingga di HP itu mungkin tidak terlalu lemot istilahnya, karena kalau kita semakin besar slide-nya semakin banyak, itu memorinya juga akan semakin besar. Kalau ini tadi saya buat sekitar 10 slide dengan satu buah video, itu membutuhkan 50 megabyte. Tuh. Jadi mungkin itu jawaban dari saya. Baik, Pak Wahyu. Monggo Bindang kalau mau tanya. Baik, jadinya Pak Mursyid mungkin saya bisa terjemahkan lagi apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu. Jadinya lebih baik slide-nya itu jangan terlalu banyak. Kalau menurut contohnya tadi itu adalah 10 slide dan satu video itu sudah 50 megabyte. Jadinya sebagai guru mungkin mempertimbangkan itu agar memori agar berat file di memori HP anak itu tidak terlalu besar sehingga tidak mengurangi kecepatannya untuk mengakses materi yang diberikan. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada lagi pertanyaan, silakan. Kita masih ada 6 menit lagi. Ya, sambil menunggu mungkin Pak Wahyu, selain lewat WhatsApp ataupun Telegram, biasanya fasilitas apa lagi yang digunakan untuk mengirim media pembelajaran ini kepada anak? Sebenarnya tergantung settingannya yang di itu Mbak. Jadi yang kalau yang tadi kan Android, settingannya Android. Kalau dikirim selain 2 itu mungkin bisa, tapi kebetulan saya sendiri pakainya hanya WhatsApp dan Telegram. Kemarin hanya baru nyoba 2 itu, Telegram sama WhatsApp itu udah bisa. Tapi kalau Instagram kebetulan saya belum pakai Instagram, HP-nya yang belum support masalahnya. Jadi belum atau Facebook belum nyoba. Tapi kelihatannya kalaupun bentuknya itu adalah file seperti itu dan anak itu bisa download selama dia download pakai Android, itu saya rasa bisa begitu. Ya, baik. Mungkin terima kasih Pak Wahyu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Kita masih ada 5 menit lagi atau untuk pertanyaan terakhir. Silakan Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan lagi? Silakan Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat sekalian, mengingat tidak ada pertanyaan lagi dan waktu tersisa lagi 4 menit lagi. Jadi, saya rasa kami akan akhiri sesi diskusi hari ini. Dan kalau ada pertanyaan lagi, Bapak dan Ibu bisa chat secara pribadi lewat WhatsApp ataupun Telegram kepada Bapak Wahyu. Bisa seperti itu Pak Wahyu ya? Iya. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, mungkin Bapak Wahyu ada yang ingin disampaikan? Silakan. Oke, terima kasih Bu Eka. Terima kasih pada Bapak Ibu guru hebat. Apapun yang kita lakukan itu adalah untuk kebaikan anak-anak. Kondisi yang seperti ini yang tidak memungkinkan kita untuk bisa berinteraksi langsung dengan anak, maka kita sebagai guru adalah agen pembaharu, itu tidak boleh kalah dengan apapun, karena guru posisinya itu tidak bisa diganti apapun. Dengan catatan Bapak Ibu guru harus terus berinovasi dan tidak
berhenti sampai sini saja. Mungkin itu dari saya. Saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati, demikian presentasi dan diskusi kita hari ini. Untuk selanjutnya acara saya akan kembalikan lagi ke host kita yaitu Bapak Sudiarto. Silakan Bapak. Halo, Pak Sudiarto, silakan. Baik, terima kasih Bu Eka yang sudah memandu jalannya video conference kali ini dan sudah berjalan dengan sangat baik. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak presenter kita, Bapak Wahyu, yang sudah membawakan materi dengan baik dan materinya sangat menarik. Jadi saya selaku host juga mendapatkan ilmu yang baru. Dan tidak lupa juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu hebat yang sudah menjadi peserta pada video conference kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh presenter tadi bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu hebat semuanya dan bisa berguna untuk Bapak Ibu gunakan sebagai media pembelajaran salah satunya. Dan karena sesi presentasi dan tanya jawab sudah berakhir, maka saya akan tutup room ini dan saya ucapkan selamat sore. Terima kasih Pak Sudiarto, terima kasih Bu Eka sudah bantu. Sama Pak. Sama-sama Pak. Tinggal kita support Pak Sudiarto kurang jadi presenter, Bu. Ayo Bapak Ya, Sudiarto, semangat. Ya, nanti saya kabari kalau sudah siap. Ya. Rasa-rasanya minggu depan saya baru presentasi. Jangan yang sulit-sulit ya Pak ya. Gampang aja Pak. Yang kira-kira itu saya nyandak gitu loh maksudnya. Sebenarnya saya mau belajar tentang itu. Awalnya pengen belajar tentang Adobe Flash itu.